Halo semuanya, Aku Alia. aku Maulina, Aku Vina, Aku Inasya. and welcome to PWP Podcast Wawasan Pendidikan. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, mungkin kita kasih tahu viewers dulu kali ya, Yes. topik kita hari ini tuh apa sih kira-kira? Jadi kita hari ini bakal bahas tentang kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kenapa sih kita mau bahas itu? Karena menurut kita sendiri nih, kita udah pernah beberapa kali ngalamin perubahan kurikulum gitu. Jadi kayak pembahasannya seru aja gitu, karena dari kita pasti masing-masing punya cerita gitu. Nah, Iya, kayak yang sama-sama kita tahu juga nih kalau kurikulum pendidikan di Indonesia tuh suka ganti-ganti dan suka Yes. berubah gitu ya. Kayak jadi mungkin dari masing-masing kita nih bisa ceritain pengalamannya dulu gitu pas sekolah itu kurikulumnya ganti-ganti atau gimana? Mungkin boleh dari Alia dulu. Oke, jadi aku jadi cerita ya. Waktu itu kan aku sama Vina sekelas gitu. Jadi untuk pembelajarannya itu aku awal-awal pakai KTSP gitu. KTSP 2006. Dulu itu pembelajarannya satu-satu kayak SBK, matematika, TLBJ itu sendiri. Jadi waktu naik ke kelas 2 itu berubah jadi pakai Kurtilas atau kurikulum 13, di mana itu bukunya tuh cuma satu tematik ya, namanya mencakup untuk semua materi. Nah, karena itu juga kita juga jadi bingung mau belajar apa, karena satu buku itu materinya senyampur itu, semuanya ada di buku tersebut. Iya benar, tapi pas kita naik ke kelas selanjutnya itu malah lanjut balik lagi ke kurikulum yang sebelumnya. Jadi kayak bingung juga kita harus belajar yang mana gitu. Kalau kayak gitu pasti sebagai siswa bingungin banget ya. Kalau aku jujur pengalamannya tuh ada pas SMA kemarin, dimana pas kurikulum yang tadi di IPS tuh berganti jadi kurikulum Merdeka yang peminatannya itu beda lagi gitu. Nah, di kurikulum Merdeka kan mungkin kita juga sama-sama tahu ya, penonton juga pasti tahu kalau misalnya kayak kurikulum Merdeka tuh bukan cuma pembelajarannya doang yang beda, tapi ada namanya proyek atau P5 gitu yang rangkaian-rangkaiannya banyak banget, mulai dari laporan, terus pelaksanaannya, jualan dan lain-lain sampai proposal juga ya gitu. betul banget. Aku juga mau cerita tentang dulu aku mau masuk SMA. Dulu tuh kan ada yang namanya jurusannya. Jadi aku dulu sempat bingung nih harus masuk jurusan yang mana, apakah harus IPA atau IPS. Tapi ternyata kurikulumnya itu berubah kan. Jadi kurikulum Merdeka yang dimana itu nggak ada jurusan sama sekali lagi. Dan di situ tuh awalnya aku merasa bersyukur ya, karena itu aku mikir bisa ngebantu aku nih buat tahu niat aku di mana. Tapi ternyata capek juga ya, karena banyak banget tugasnya dar terus kayak apa yang dibilang sama Winasya tadi, ada yang namanya P5. Kalian pasti juga ngerasain kan? Betul. Benar banget. Pas kalau aku waktu di sekolah pas awal-awal P5 itu justru dikasih waktunya seminggu untuk pekerjaan proposalnya, seminggu full benar-benar pembelajaran. Dan kalau dipikir-pikir lagi sekarang itu buang-buang waktu banget, karena setiap pekerjaan kita yang lama itu gak selalu ada guru pendampingnya, dan juga sebenarnya waktu itu bisa kita alokasiin untuk mengerjakan tugas-tugas pembelajaran kita di kelas dibanding harus ngisi proposal. Kalau dari aku setuju sih soal buang-buang waktu tadi. Apalagi juga P5 ini kan tadi kayak aku bilang juga banyak rangkaiannya. Udah gitu kalau dari aku pas di SMA kemarin itu tetap belajar kayak biasa gitu. Jadi ada belajar lalu ada jadwal buat P5-nya. Nah, itu kayak jujur keteteran sih dari tugas-tugas pembelajaran yang banyak, terus kita juga punya tugas P5 itu jujur keteteran dan pusing banget gitu. Tuh banget, selain nguras tenaga itu juga nguras duit gak sih? Betul. Karena ada banyak banget perlengkapan yang harus dibeli buat kegiatannya. Jadi kayak waktu itu nih, waktu di kelas 10 semester 2 itu kan kebetulan dapet tema P5 yang temanya itu kewirausahaan ya, dan di situ kita tuh harus berjualan gitu. Nah, kelompok aku sendiri itu jualan kayak semacam es goyobot gitu. Nah, di situ bener-bener kayak ngabisin modal banyak banget untuk trial and error sebelum kita jualan. Jujur. Dari permasalahan-permasalahan tadi yang kita alami masing-masing, itu kan menimbulkan pertanyaan ya, kenapa sih kurikulum di Indonesia seganti-ganti itu? Padahal kita sebagai siswa ataupun guru juga masih beradaptasi, tapi kurikulum yang baru tuh udah muncul lagi. Kira-kira kenapa harus kayak gitu? Kalau dari yang aku sempat baca itu katanya sih pemerintah tuh alasannya kayak supaya pendidikan itu bisa sesuai dengan kemajuan zaman gitu, dimana kan dunia kerjanya juga berubah, teknologi juga semakin berkembang, jadi pemerintah mau tuh gimana kayak pendidikan itu sejalan supaya nanti lulusannya dari SD, SMP, SMA itu bisa relevan gitu dengan kondisi masyarakat gitu dan kondisi pekerjaan yang sudah ada gitu. Sebenarnya sih masuk akal ya, tapi masalahnya menurutku tuh bukan cuma di kurikulumnya aja yang berubah, tapi prosesnya itu loh yang
kadang terlalu cepat. Jadi guru baru belajar nih buat memahami kurikulum yang lama, udah harus belajar lagi kurikulum yang baru. Dan juga hal seperti itu gak cuma dirasakan sama guru ya, sebagai siswa-siswa juga pastinya merasakan gitu adanya perubahan, adanya harus adaptasi dari awal. Jadi apa yang dia pelajari itu mungkin nggak matang gitu, karena mungkin dari gurunya juga masih meraba-raba gitu. Nah, iya, aku juga baca lagi kalau selain soal adaptasi gitu ya, adaptasi guru dan siswa itu juga soal gimana implementasi gitu, pelaksanaannya di lapangan itu kurang merata, mengingat Indonesia kan luas banget gitu ya, daerahnya banyak banget gitu, bahkan di perkotaan maupun di pedesaan itu banyak gitu. Mungkin bisa dijelasin lebih jelas terkait implementasi yang tidak merata itu maksudnya gimana? Boleh, misalnya kayak di daerah perkotaan itu kan misalnya fasilitas gitu dari pembelajarannya itu udah lengkap, terus juga internetnya lancar dan guru-gurunya tuh udah ikut pelatihan. Sementara yang di daerah terpencil itu misalnya ada apa kekurangan guru, apa fasilitasnya masih kurang lengkap. Jadi kurikulumnya ini sama buat seluruh anak-anak di Indonesia, tapi hasilnya itu beda karena implementasinya kurang siap gitu. Betul banget, aku juga pernah baca soal itu. Jadi kadang guru tuh kan belum semuanya siap ya, dimana mereka tuh dituntut buat mengikuti perubahan, tapi pelaksanaan pelatihan itu belum maksimal. Jadi akhirnya proses pembelajaran yang diterima dari tiap murid itu beda. Dan juga beberapa masalah untuk menyelesaikan administrasi guru. Jadi kayak administrasi guru itu kan pastinya banyak banget ya. Mungkin guru-guru tersebut juga pastinya harus bisa manajemen waktu untuk harus menyelesaikan administrasi kapan, harus bisa membuat list-list pembelajaran itu kapan. Jadi supaya nggak terpecah aja gitu fokusnya. Ya, terus mungkin selain dari sisi guru ada dari sisi siswa juga ya, karena kita banyak proyek, terus banyak tugas di kelas juga. Alhasil kita ngerjainnya tuh hanya untuk memenuhi deadline, bukan benar-benar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ideal. Cuma padahal kalau dari tujuan pendidikan secara nasional ya, itu tuh tujuannya bukan cuma buat nyelesain tugas doang atau ngejar deadline, semata-mata ngejar deadline aja. Iya, karena menurut aku sendiri ya, tujuan pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan anak bangsa, yang dimana pemerintah harusnya bertanggung jawab gitu atas kebijakan-kebijakan kurikulum yang mereka buat. Jadi agar anak-anak bangsa tersebut bisa semakin berkembang gitu. Nah, makanya kalau misalnya kurikulumnya ganti, terus juga implementasinya belum siap, pasti kan tujuan pendidikan bakalan lebih susah lagi buat tercapai gitu. Makanya coba bisa diganti fokusnya dari adaptasi terus menerus karena kurikulumnya ganti. Jadi kayak gimana pendidikannya itu berkualitas, pembelajarannya itu berkualitas gitu. Ya, karena harusnya kan sebenarnya kurikulum ini menjadi alat untuk kita mengembangkan diri ya, bukannya justru membuat kita kewalahan dengan segala keributannya itu. Benar banget. Jadi kayak menurut kalian sendiri nih, kira-kira solusi apa gitu yang bisa dilakukan untuk debat ini gitu? Kalau menurut aku ya, sebelum kurikulum itu diterapin secara nasional, itu tuh benar-benar harus diuji dulu supaya nanti evaluasinya itu matang dan juga nggak terburu-buru. Jadi nanti berapa tahun kemudian malah ganti lagi kurikulumnya. Ya, mungkin kalau itu dari segi kurikulumnya ya, tapi kalau dari gurunya bisa dilakukan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan, karena nggak mungkin guru kurikulum baru terus dilatihnya pas di awal doang, sedangkan guru itu perannya sangat penting buat mendampingi kita sebagai siswa kan. Betul. Kalau dari aku mungkin dari POP pemerintah kali ya, gimana pemerintah tuh coba untuk pemerataan implementasi gitu, kayak memerhatikan daerah-daerah yang berbeda, karena kan Indonesia ini luas banget, pasti kondisinya berbeda, kebutuhannya berbeda, tiap anak-anaknya di setiap daerah gitu. Jadi fleksibel itu penting, dan kayak pemerataan itu juga nggak kalah penting gitu selain adaptasi tadi gitu. Jadi kayak solusi-solusi yang udah disebutkan teman-teman aku ini benar-benar harus kayak ada 3 titik gitu ya, harus dikendalikan juga, sesuai juga, pemerintah juga harus lebih aware gitu. Dan harapan aku sendiri ya, yang pernah menjadi siswa itu mungkin lebih diperhatikan aja gitu untuk membuat kebijakan tentang kurikulum gitu, karena kurikulum itu kan dimensi yang paling penting di suatu pendidikan gitu. Kalau misalnya kurikulumnya berganti terus, gimana siswanya mau fokus pada satu pembelajaran gitu ya. Wow, seru banget ya pembahasan kita hari ini terkait kurikulum pendidikan di Indonesia. Ya, semoga kedepannya pendidikan di Indonesia ini bisa terus berkembang dengan perubahan, dengan dampak yang positif kepada baik guru maupun siswa. Amin. Teman-teman semua, kalau misalnya kalian punya pengalaman atau cerita-cerita menarik, boleh banget di-sharing di kolom komentar di bawah.
And don't forget untuk ikutin kita terus PWP. Sekian dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.